Halo Minasan, chapter 62 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Kakak Para Dewa. Sebenarnya chapter ini telah rilis sejak kemarin Minasan, tapi karena libur lebaran jadi baru bisa dibahas sekarang. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya ada salah, tolong dimaafkan ya Minasan. Semoga kita semua kembali ke Fitri. Siapa nih yang punya pacar bernama Fitri? Chapter ini adalah kilas balik Hades yang tertunda setelah 2 chapter berturut-turut adalah kilas balik milik Qin Shi Huang. Dimulai dengan sebuah pertanyaan, siapakah Hades bagi dewa-dewa lainnya? Kita diperlihatkan Ares, sang dewa perang yang halu, sedang bersantai dan memikirkan omnya Hades. Hades yang memiliki ketangkasan yang luar biasa serta kontrol yang baik atas bidannya. Tapi bukan hanya itu, Hades sang raja dunia bawah ini adalah dewa yang paling dipercayai bagi dewa lainnya. Bahkan sekalipun sesama dewa, banyak dewa lainnya yang tidak berani mengucapkan namanya, Hades. Itu semua bukan tanpa alasan, suatu peristiwa yang tak terlupakan dan paling berbahaya di surga menjadi awal mulanya. Peristiwa itu bernama Gigantomachia. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Pada zaman dahulu kala, oke dongeng dimulai ya. Di Istana Olympus terjadi kekacauan besar atau peperangan yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhan. Ares yang menjadi pemimpin pasukan di garis depan saat itu terluka parah sehingga harus dirawat oleh para maid yang ada. Dahulu kala ada turnamen yang memutuskan siapa yang terkuat di seluruh kosmos. Itu adalah turnamen Titanomachia. Zeus yang berhasil mengalahkan ayahnya Kronos diakui secara penuh kedaulatannya oleh para dewa dan dewi Yunani. Tetapi Gaia, seorang dewi primordial, menolak hasil dari keputusan tersebut. Akhirnya ia pun melakukan penyerangan dengan memimpin rasnya sendiri. Rasnya adalah ras terkuat di surga, yaitu para Gigan. Dan perang tanpa batas yang disebut sebagai perang besar Gigantomachia pun terjadi. Para Gigan pun menuju ke Istana Olympus. Bisa ditarik kesimpulan bahwa surga juga bukan tempat yang aman ya Minasan. Bisa terjadi perang juga di sana. Mereka pun disambut oleh kerajaan Yunani yang juga bertekad untuk berperang sampai akhir. Tetapi tetap saja kerajaan Yunani tidak bisa mengalahkan para Gigan. Hal itulah yang mengharuskan para dewa Olympus Yunani berkumpul. Terlihat Hades, Adamas, Zeus, Poseidon, Ares, dan Hermes berada di meja rapat. Mereka mulai membicarakan situasi saat ini, di mana Hermes melaporkan bahwa semua unit pasukan sedang bertarung dengan sengit, namun hasilnya tidak memuaskan. Ares yang terluka parah pun mengaduh kepada ayahnya Zeus bahwa ini bukanlah pertarungan yang sengit, melainkan pembantaian. Kekuatan para Gigan di luar nalar. Hanya masalah waktu saja sampai mereka bisa tiba di Istana Olympus. Mendengar itu, Zeus, Hades, dan Poseidon pun hanya terdiam. Sementara Adamas mulai tertawa dan mengejek tentang apa yang akan para dewa terhebat itu akan lakukan. Zeus pun berubah ke wujud penuh otot dan mulai bersemangat untuk menghabisi para Gigan dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Adamas lalu terdiam melihat Zeus yang langsung memerintahkan anaknya Hermes untuk mengirimkan pesan pada dewa dan dewi Yunani. Zeus kembali berubah menjadi raksasa lalu pergi untuk bertarung. Ia sudah tidak sabar dengan pertarungan nyata ini. Ketiga dewa yang tersisa yaitu Hades, Poseidon, dan Adamas pun membubarkan diri dari pertemuan itu. Adamas hanya bisa kesal melihat Zeus yang sedang pamer kekuatan. Dan tiba-tiba saja muncul seorang pembawa pesan dari dunia bawah. Ia tunduk pada Hades dan melaporkan kondisi saat ini di mana para Gigan sudah bergerak dari Tartarus. Tartarus merupakan penjara para dewa di mana kegelapan dan kematian terbelenggu di sana. Tartarus terletak di bagian terdalam dunia bawah. Para Titan yang awalnya pernah tunduk pada Kronos dan dipenjara di Tartarus pun
mulai meloloskan diri dan membuat kekacauan di dunia bawah, sehingga di dunia atas alias surga diserang oleh Gigan. Begitupun di dunia bawah atau Helheim. Rupanya Poseidon juga mendengar laporan itu. Ia menanyakan apa yang terjadi pada Hades. Namun Hades pergi begitu saja sambil menjawab, tidak ada yang terjadi pada Poseidon. Poseidon pun hanya menatap kakaknya yang berjalan pergi. Terlihat Zeus, Adamas, dan Poseidon dengan seluruh pasukannya ikut berperang melawan para Gigan. Pertarungan panjang pun berakhir dengan kemenangan para dewa dan Dewi Yunani. Banyak korban yang berjatuhan, termasuk Ares yang babak belur dan harus ditopang oleh Hermes. Semua orang terlihat bergembira, kecuali Poseidon yang tiba-tiba menanyakan apa yang terjadi pada kakaknya Hades. Poseidon akhirnya terkejut mendengar berita jika kakaknya Hades rupanya pergi sendirian ke dunia bawah untuk mengalahkan para Titan yang menginvasi. Kita pun melihat kondisi dunia bawah yang suram dan menyeramkan dengan segunung tumpukan mayat Titan. Hades terlihat berlumuran darah dan sedang bersenandung. Saat Poseidon tiba di dunia bawah sambil memperhatikan sekelilingnya, ia pun terkejut melihat Hades yang sendirian mengalahkan tumpukan Titan sebanyak itu. Hades lalu menjelaskan bagaimana ia melakukan semuanya ini karena ia adalah seorang kakak yang harus melindungi adiknya. Tetapi Poseidon menyela pembicaraan dan berkata, "Bagaimana jika kau kalah?" Dan dengan keyakinan kuat Hades pun menjawab, "Aku tidak akan kalah. Poseidon, aku telah bersumpah untuk tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sebagai kakak tertua, aku tidak akan kalah." Poseidon yang terkejut melihat apa yang dilakukan Hades pun lalu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia pun memanggil Hades sebagai kakak dan berkata, "Aku tidak akan berterima kasih kepadamu, kakak." Hades tidak kalah terkejutnya mendengar ucapan itu dari mulut Poseidon yang selalu dingin dan diam pada siapapun. Mereka berdua pun bersalaman. Kembali ke masa sekarang dengan pertarungan Hades sang raja dunia bawah melawan Qin Shi Huang. Semua penonton di pihak dewa yang melihat kekuatan Hades yang mampu membuat Qin terpojok pun bersorak-sorai memanggil nama Hades. Ares masih saja mengagumi apa yang telah Hades lakukan pada perang besar Gigantomachia. Sementara Zeus mengejek Hades sebagai pembual. Namun Hermes bertanya-tanya mengapa Hades mengkhawatirkan adiknya yang adalah dewa terkuat Yunani itu. Dan muncullah Adamas dengan tubuh cyborgnya setelah selamat dari kematian akibat dibunuh oleh Poseidon. Adamas berkata jika ia akan menjelaskan alasan Hades yang mengkhawatirkan adiknya. Sebelum itu, Adamas dengan tegas menyuruh Ares minggir. Kemudian ia yang melihat Hermes menyapanya dengan penuh kepura-puraan pun berkata, "Kau masih brengsek seperti biasanya ya Hermes?" Zeus dengan santai menyapa saudaranya itu. Ares lalu berbisik pada Hermes karena selama ini ia mengira jika Om Adamasnya telah mati dibunuh oleh Om Poseidon. Hermes kemudian menjelaskan jika dirinya lah yang menyelamatkan Om Adamasnya karena telah menuruti perintah dari Om Hades. Adamas bisa kembali hidup seperti sekarang karena jasa dari Beelzebub. Kita lalu melihat Hades yang punya HP Minnasan menelpon seseorang. Dan Beelzebub yang memakai pakaian bedah lengkap dengan maskernya. Kira-kira apa ya merek HP Hades? Jangan lupa case HP-nya kakak. Hermes lalu menerangkan jika kehidupan baru Adamas itu juga diketahui oleh Poseidon. Dan jika Poseidon memanglah ingin menghabisi kakaknya Adamas, maka tak ada sepotong pun Adamas yang tersisa. Namun kini Adamas menjadi dewa baru bernama Adamante sebagai dewa dunia bawah. Dengan tersenyum Adamas pun menjawab pertanyaan Hermes yang bingung dengan alasan mengapa Hades mengkhawatirkan adiknya. Ia menjawab jika Hades memang usil dan tidak punya alasan apapun. Satu-satunya yang Hades butuhkan adalah cintanya pada kami, adik-adiknya. Kita lalu melihat Hades yang bergaya menjawab penonton yang mengeluh-eluhkan namanya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini Minnasan. Gimana dongeng sebelum tidurnya? Keren kan? Tapi saya masih bingung melihat alur pertarungan yang belum menunjukkan pihak siapa yang akan memenangkan pertarungan ini.
Oke deh Minasan, kita lanjut di kolom komentar ya. Dah.